dan ada juga insiden pesawat. Insiden pesawat akan ada lambang warna merahnya dan ada yang biru, cuman insidennya nggak terlibat yang biru, tapi yang ada warna merahnya bermasalah dan ada korban jiwa. Itu terjadi di antara pertengahan sebelum bulan Juli. Jadi mulai sekarang saya hitung maju sebelum bulan Juli sudah ada kasus tersebut. Tapi harapan saya yang saya sebutkan kalau itu jadi kejelekan jangan sampai terjadi. Kita semua kepengen selamat, NGP juga aman, tidak terjadi apapun itu ya. Amin. Terus ada juga kapal laut bertabrakan dan banyak korban jiwa, dan memang ada salah satu tokoh di situ, dan kapal itu salah satunya tenggelam kebakaran hebat. Ada sebelum di bulan November 2021 itu akan ada insiden pesawat terbang dan laut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ocha M Channel. Ramalan Mbak Yu terbukti, pesawat Sriwijaya Air jatuh, bakal ada tabrakan kapal laut. Pesawat Sriwijaya Air hilang kontak, nelayan lihat benda jatuh di Pulau Lancang. Ternyata pemancar darurat Sriwijaya Air SJ182 tak menyala. Satelit Australia tak bisa mendeteksi. Pojok1.id. Ramalan Mbak Yu terbukti, pesawat Sriwijaya Air jatuh, bakal ada tabrakan kapal laut. Ramalan Mbak Yu menjadi perbincangan ramai di dunia maya. Ramalan Mbak Yu tentang pesawat jatuh disebut terbukti. Sebelumnya Paranormal Kondang ini meramalkan bahwa akan ada insiden pesawat jatuh pada 2021. Peristiwa itu akan terjadi sebelum Juli 2021. Ramalan itu disampaikan Mbak Yu pada November 2020, sebagaimana dikutip Pojok1.id dari channel YouTube MU Entertainment Minggu 10 Januari. Insiden pesawat akan ada lambang warna merahnya, ada warna biru, ucap Mbak Yu dalam video tersebut. Ia memprediksi insiden pesawat jatuh akan terjadi dalam rentang waktu November 2020 hingga Juli 2021. Itu terjadi pertengahan sebelum Juli, mulai sekarang dihitung maju. Sebelum Juli sudah ada kasus tersebut, tapi harapan saya yang saya sebutkan jangan sampai terjadi, kata Mbak Yu. Selain tragedi pesawat jatuh, Mbak Yu juga meramalkan akan ada peristiwa kapal laut bertabrakan. Kejadian itu, kata Mbak Yu, akan menyebabkan banyak korban jiwa. Terus ada juga kapal laut bertabrakan dan banyak korban jiwa, dan memang ada salah satu tokoh di situ, ucapnya. Sebelum November 2021 akan ada insiden pesawat terbang dan laut, sembunyinya. Diketahui pesawat Sriwijaya Air SJY182 rute Jakarta Pontianak hilang kontak dan dipastikan jatuh pada Sabtu 9 Januari. Lokasi jatuhnya pesawat diperkirakan di perairan Kepulauan Seribu antara Pulau Lancang dan Pulau Laki. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menceritakan kronologi insiden tersebut. Ia menyebut pesawat Sriwijaya Air SJY182 Jakarta Pontianak lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta pukul 14.36 WIB. Pada pukul 14.37 WIB masih berada di ketinggian 1.700 kaki dan diizinkan naik ke ketinggian 29.000 kaki dengan mengikuti standar instrumen, kata Budi Karya. Kemudian pukul 14.40 Sriwijaya terpantau tidak ke arah 75 derajat, melainkan ke barat laut. Oleh karenanya ditanya ATC untuk melaporkan arah pesawat. Tidak lama kemudian dalam hitungan seconds atau detik SJ182 hilang dari radar, terang Budi Karya. Budi menerangkan manajer operasi kemudian langsung berkoordinasi dengan Basarnas, bandara tujuan dan instansi terkait lainnya. Pada pukul 17.30 Bapak Presiden memberi arahan untuk memaksimalkan pencarian dan tentu sudah dikerahkan kapal Basarnas, 4 kapal, 3 kapal karet dari TNI AL KRI. Kapal-kapal tersebut sudah di TKP, ujarnya. Budi menyebut pesawat Sriwijaya Air SJ182 mengangkut total 62 orang, terdiri dari 50 penumpang dan 12 kru.
Penumpang terdiri dari 40 dewasa, 7 anak-anak, dan 3 bayi. Tim pencari telah melakukan koordinasi dengan BMKG untuk mempertimbangkan soal cuaca. Pencarian akan dilanjutkan hari ini di perairan Kepulauan Seribu antara Pulau Laki dan Pulau Lancang. Pesawat Sriwijaya Air hilang kontak, nelayan lihat benda jatuh di Pulau Lancang. Pesawat Sriwijaya Air hilang kontak pada Sabtu 9 Januari sekitar pukul 14.47 WIB. Pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182 PKCLC terbang dari Bandara Soekarno-Hatta atau SOTA menuju Pontianak pada pukul 14.36. Sedianya pesawat tersebut mendarat di Pontianak pukul 15.44 WIB, namun pada pukul 14.43 pesawat tersebut malah hilang kontak. Informasi dari Basarnas menyebutkan pesawat Sriwijaya Air hilang kontak di sekitar Pulau Laki dan Pulau Lancang. Tim SAR, Babinsa, Pospol telah dikerahkan untuk melakukan pencarian di Pulau Lancang. Kabarnya ada nelayan melihat benda jatuh di laut sekitar perairan Pulau Lancang dan Pulau Laki. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Novi Rianto, membenarkan pesawat Sriwijaya Air rute Jakarta Pontianak hilang kontak. Kemenhub saat ini terus berkoordinasi dan mencari pesawat tersebut. Kami masih kehilangan kontak sampai sekarang. Kami masih berusaha mencari posisi pesawat dan masih koordinasi terus dengan pihak Basarnas untuk memastikan, ujar Novi Rianto. Sabtu 9 Januari. Manajer Humas Airnav Indonesia Yohanes Sirait saat dimintai konfirmasi mengaku masih mengecek kebenaran pesawat Sriwijaya Air hilang kontak. Saya lagi on the way ke SOTA Bandara Soekarno-Hatta, lagi cek data juga. Nanti saya update ya, kata Yohanes Sirait dilansir Detikcom. Manager Branch Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta Herul Anwar membenarkan bahwa pesawat Sriwijaya Air hilang kontak. Ternyata pemancar darurat Sriwijaya Air SJ182 tak menyala. Satelit Australia tak bisa mendeteksi. Tak ada pancaran emergency locator transmitter atau ELT dari pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang jatuh di Kepulauan Seribu. Satelit Australia pun tak ada mendeteksi hal itu. ELT berfungsi menunjukkan posisi rambu radio darurat atau EPIRB. Adalah jenis lokator darurat beacon, powered baterai portable pemancar radio yang digunakan dalam keadaan darurat untuk menemukan pesawat terbang, kapal, dan orang-orang dalam kesusahan dan juga membutuhkan penyelamatan segera. Disebabkan ELT tak menyala, Basarnas belum dapat memastikan titik jatuh dari pesawat Sriwijaya Air SJ182. Kalau bicara titik bisa, kenapa? Karena tak ada pancaran emergency locator transmitter atau ELT dari pesawat. Kami tak terima pancaran itu. Kami cross check ke satelit Australia juga tak ada, kata Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Bagus Purhito. Sabtu malam 9 Januari. Pesawat Sriwijaya Air SJ182 diperkirakan jatuh pada koordinat arah 335 derajat 11 critical mile. Pada koordinat tersebut akan ada pembagian wilayah pencarian oleh petugas gabungan. Jadi hanya koordinat, kalau kita arahkan dari Soekarno-Hatta kira-kira 335 derajat 11 critical mile katanya. Nanti kita bikin area, kita bagi untuk di bawah permukaan di mana, atas permukaan di mana. Juga pembagian wilayah, kata Bagus lagi. Terkait kendala yang ada di lapangan, Marsikal Madya Bagus menjelaskan bahwa tim akan bekerja semaksimal mungkin dengan kemampuan sebesar mungkin. Kendalanya kita harus memaksimalkan kemampuan sebesar mungkin, ujar Bagus. Pesawat Sriwijaya Air SJ182 jatuh di Kepulauan Seribu. Pesawat tersebut take off dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke Pontianak. Pesawat mulai hilang kontak pada pukul 14.40 WIB. Pesawat tersebut mengangkut 62 orang yang terdiri dari 50 penumpang. Terdiri dari 40 dewasa, 7 anak-anak, dan 3 bayi, dan 12 kru pesawat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.